Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Tijanud Darori, ya, yang membahas tentang ilmu tauhid. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas, ya, melanjutkan kajian sebelumnya tentang sifat-sifat Allah, baik yang wajib, kemudian yang mustahil, dan juga yang jaiz. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat yang wajib bagi Rasul. Perlu diketahui sebelumnya bahwa kitab Tijanud Darori ini ditulis oleh seorang ulama besar asal Mesir, ya, bernama Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Ya. Kemudian kitab Matan Tijanud Darori ini disyarahi, dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Jadi syarah Tijan Darori. Nah, keduanya, baik Imam Ibrahim Al-Bajuri ataupun Syekh Nawawi Al-Bantani, merupakan ulama besar yang menganut teologi atau kalam Asy'ariyah. Ya. Asy'ariyah itu adalah mazhab tauhid atau mazhab kalam yang menganut madhab kalamnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Oleh karena itu, kitab Tijanud Darori ini tentu saja berhaluan Asy'ariyah, yang mana Asy'ariyah adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah terbesar pada saat ini. Ya. Seperti mana yang kita ketahui bahwa kalau melihat perbincangan antara golongan-golongan atau kelompok-kelompok Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini seringkali dinisbahkan kepada dua ulama ahli tauhid, ya, atau dua ulama ahli kalam, yakni Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi kitab Tijan ini merupakan kajian ilmu tauhid madhab Asy'ariyah. Nah, itu perlu di-clearkan dulu, ya. Kemudian sebelum masuk kepada materi tentang sifat-sifat wajib bagi Rasul maupun yang mustahil dan yang jaiz, sistematika penulisan kitab Tijan ini yang dilakukan oleh Imam Ibrahim Al-Bajuri ini polanya adalah menjabarkan kalimah tauhid. Ya. Kalimah tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu kemudian dijabarkan dalam kitab ini. Oleh karena itu, menurut Ibrahim Al-Bajuri, akidah itu kan terbagi tiga. Pertama, ada akidah uluhiyah. Akidah uluhiyah ini kemudian dirangkum dalam satu kalimat la ilaha illallah. Nah, kalimat la ilaha illallah ini merupakan merupakan sekumpulan, ya, sekumpulan dari teori-teori besar dalam ilmu kalam tentang sifat-sifat Allah. Kemudian yang kedua adalah akidah nabawiyah.
Nah, akidah nabawiyah ini berisi tentang sifat-sifat apa yang wajib bagi Rasul, kemudian sifat apa pula yang mustahil bagi Rasul, yang jaiz bagi Rasul, dan seterusnya. Nah, ini dirangkum dalam kalimat Muhammadur Rasulullah, akidah nabawiyah. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sebetulnya itu mengandung dua akidah besar, akidah uluhiyah dan akidah nabawiyah. Lalu kemudian oleh para ulama khususnya di Nusantara ini seringkali disederhanakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini menjadi 50 akidah. Ya. Meskipun sebetulnya 50 akidah ini juga berasal dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, yang kemudian disederhanakan, kemudian bahkan dilakukan di beberapa pesantren, ya, akidah 50 ini menjadi hafalan yang sangat familiar di kalangan pesantren, ya. Dan ini saya kira perlu dipertahankan. Nah, akidah 50 ini mencakup pertama 20 sifat wajib bagi Allah, kemudian 20 sifat mustahil bagi Allah, dan 1 sifat jaiz bagi Allah. Berarti jumlahnya 41, kemudian 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, dan 1 sifat jaiz bagi Rasul. Jadi bagi Rasul ada 9 sifat, dan kemudian 41 ditambah 9 maka sama dengan 50. Nah, 50 akidah inilah yang sering kita hafal di pesantren-pesantren, yang sering menjadi menjadi ukuran, ya, ukuran ketika para santri, para siswa harus diukur dia sejauh mana dia hafal tentang ilmu tauhid, ya, versinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ada lagi yang satu lagi, yaitu tentang akidah sam'iyah. Nah, kalau akidah sam'iyah ini membahas tentang keyakinan-keyakinan atau sistem keyakinan dalam Islam tentang akhirat. Ya, seperti kita mempercayai adanya surga neraka, kemudian adanya mizan, adanya hisab, ya, kemudian adanya barzah dan seterusnya. Itu merupakan sistem keyakinan sam'iyah, ya, atau akidah sam'iyah. Jadi kalau ada orang yang bertanya isi akidah Islam itu apa, yaitu 3. Akidah uluhiyah yang membahas tentang ketuhanan, akidah nabawiyah yang membahas tentang kenabian atau kerasulan, dan terakhir akidah sam'iyah yang membahas seluk-beluk tentang keyakinan-keyakinan di luar yang 2 tadi. Ya. Kita percaya adanya hari kiamat, kita percaya adanya haudun nabi, ya, ada siksa kubur, ada nikmat kubur, dan seterusnya. Nah, itu masuk dalam kategori akidah sam'iyah. Oke, baik. Kemudian sebelum masuk pada materi yang inti tentang sifat-sifat Rasul, perlu diketahui juga siapa sih sebetulnya Rasul itu. Nah, ada beberapa konsep dasar. Ya. Ada beberapa konsep dasar terkait Rasul. Nah, ini perlu clear dari awal. Sebetulnya ini sangat mendasar sekali, hanya saja karena mendasarnya, ya, karena ini sangat mendasar, banyak orang yang melupakan, sehingga kemudian banyak tumpang tindih, ya, banyak konsep yang saling bertabrakan, karena menilai bahwa ini dasar sehingga orang-orang tidak terlalu serius mengkajinya, gitu. Ada beberapa konsep dasar tentang Rasul. Yang pertama, ada yang disebut Nabi, ada yang disebut Rasul. Ya.
Nabi dan Rasul ini berbeda, tentu saja berbeda. Namun nanti ada kesamaan ketika seseorang itu Rasul sekaligus Nabi atau sebaliknya. Nah, kalau Nabi siapa? Nah, Nabi yang dimaksud dengan Nabi adalah orang yang diberi wahyu. Mutlak ya. Pokoknya siapapun orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, maka dia disebut Nabi. Kata kuncinya adalah wahyu. Baik wahyu itu diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya ataupun tidak. Pokoknya yang diberi wahyu oleh Allah ya mutlak, nah itu Nabi. Nah sementara kalau Rasul, nah ini lebih spesifik. Kalau Rasul itu adalah insanun uhiya ilaihi wa umiru bitablighihi. Jadi Rasul itu seorang manusia yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi kata kuncinya adalah harus disampaikan. Karena Rasul itu diperintah untuk menyampaikan wahyu. Ya, menyampaikan risalah, menyampaikan visi kenabian. Gitu. Jadi kalau tidak disampaikan wahyu tersebut, kalau tidak disampaikan risalah tersebut, maka dia tidak sah disebut Rasul berdasarkan definisi ini. Nah, oleh karena itu kita bisa menyimpulkan bahwa setiap Rasul itu pasti Nabi. Tapi tidak setiap Nabi itu Rasul. Nah itu, jadi kalau dalam ilmu mantik disebutnya nisbat umumun wa khususun min itlaq. Ya. Setiap Nabi itu Rasul, tapi tidak setiap Rasul itu Nabi. Nah dalam keyakinan kita, berdasarkan riwayat-riwayat yang masyhur, Rasul itu jumlahnya menurut pendapat masyhur ya, itu ada 313 Rasul. Pendapat lain menyebut 314 dan ada juga 315. Ya, berdasar yang pasti Rasul itu di angka 300-an. Ini menurut pendapat masyhur. Bisa dilihat misalkan di kitab-kitab karyanya Syekh Nawawi Banten ya, seperti As-Simarul Yani'ah, Syarah Riyadul Badiyah itu ada, kalau tidak salah di halaman 9 itu disebut siapa saja Rasul yang 313 itu. Nah, yang 313 ini berarti dia disebut Rasul. Artinya dia ya yang beliau-beliau ini diberi wahyu oleh Allah dan sekaligus diperintahkan untuk disampaikan kepada umatnya. Ini Rasul. Nah, kemudian kalau Nabi bagaimana? Nah, kalau Nabi ini menurut pendapat masyhur ya yang sering kita dengar dulu ketika di pondok ya, itu kurang lebih berjumlah 124.000 nabi. 124.000 nabi, kemudian disaring ya 313 Rasul. Nah, itu. Kalau ada pertanyaan, itu yang 25 Rasul bagaimana? Nah, yang 25 Rasul yang sering kita hafal namanya ya, yang kalau dilakukan itu kan Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, dan seterusnya. Nah, kalau yang 25 ini menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah Rasul-Rasul yang wajib diketahui namanya. Ya, bukan keseluruhan Rasul yang 25 ini. Jadi yang 25 ini adalah Rasul-Rasul yang wajib menurut Ahlussunnah wal Jamaah ya, yang wajib diketahui namanya. Ya, wajib diketahui namanya aja, nggak perlu tahu ibunya siapa, nggak perlu tahu orang-orang mana, nggak perlu tahu sejarahnya bagaimana. Yang penting tahu namanya yang 25 ini.
Nah, ini menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang 25 ini wajib diketahui namanya. Jangan sampai kita sebagai umat muslim ya sudah dewasa tidak mengetahui, misalkan ada nabi yang bernama Nabi Zakaria, kita nggak tahu. Wah, ini berarti sudah meninggalkan kewajiban aqaid ya, sudah meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim. Oh, saya baru dengar misalkan ada nabi yang bernama Ilyas. Dia sudah dewasa. Nah, ini juga berarti sudah meninggalkan kewajiban syar'i ya. Bahwa menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu wajib diketahui. Nah, 25 rasul ini sama hukumnya wajib diketahui nama seperti halnya kewajiban mengetahui nama 10 malaikat. Nama 10 malaikat, kemudian nama 25, ini sama wajib ya, bagi Ahlussunnah wal Jamaah wajib diketahui ya. Kalau malaikat yang Jibril, Mikail, Israfil, Izrail dan seterusnya itu juga wajib diketahui nama ya, nama dan tugasnya gitu. Jadi jangan sampai umat muslim tidak tahu. Nah, kemudian dari yang 25 ini diserap lagi ya, disaring lagi menjadi 5. Nah, 5 orang nabi ini merupakan nabi terpilih ya, bukan berarti yang selain 5 ini nggak terpilih. Artinya di antara yang rasul-rasul yang 313 kemudian disaring jadi 25 dan kemudian jadi 5. Nah, yang 5 ini merupakan kibaril mursalin ya. Jadi tokoh-tokoh para rasul lah, katakan begitu ya, gegedennya para rasul. Nah, yang 5 ini kita sering mengistilahkan dengan ulul azmi. Yang 5 orang ini adalah, pertama adalah Nabi Muhammad, kemudian Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Nuh, yang kita sering sebut sebagai ulul azmi. Disebut ulul azmi karena memang yang 5 orang ini diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai kesabaran yang sangat luar biasa. Makanya digelari ulul azmi. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Nuh alaihimus sholatu wassalam ya. Dan kemudian yang 5 ini diserap lagi menjadi 1, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad inilah yang kita sering sholawati ya, Khairul Anam digelarinya ya. Kemudian Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya ya, dan seterusnya gitu. Bahkan kalau dalam ilmu tasawuf ya, Nabi Muhammad itu adalah seorang makhluk ya yang punya nur Muhammadiyah. Nur, punya cahaya, nur Muhammad atau hakikah al-Muhammadiyah. Menurut Allah di hadis qudsi, laulaka lama khalaqtul aflaq. Jadi jika bukan karena kamu Muhammad, kata Allah, aku tidak akan menciptakan alam jagat raya ini. Jadi dalam bidang tasawuf, Nur Muhammad ini adalah hakikat alam semesta ya. Nah, ini panjang lah pembahasannya, tapi paling tidak kita dari situ bisa mengetahui bahwa konsep-konsep dasar tentang Rasul, Nabi ya itu harus clear terlebih dahulu. Nah oke, baik. Nah, dalam pembahasan ini mu'allif akan membahas sifat-sifat bagi Rasul ya, sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Rasul. Bagaimana kalau Nabi? Nah, nanti kita akan bahas ke depan. Kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqir rusuli alaihimus sholatu wassalam as-sidqu wa didduhu al-kizbu wa dalilu ala dhalika annahum law kadzabu lakana khabarullahu
subhanahu wa ta'ala kadziban wa huwa muhalun. Wajib bagi Rasul, wajib bagi para Rasul alaihimussalatu wassalam bersifat jujur, asidku, jujur. Dan mustahil bagi Rasul bersifat al-kizbu, bersifat pembohong. Rasul wajib jujur dan mustahil bohong. Dalilnya apa? Argumennya apa? Argumen atas wajibnya sifat jujur bagi Rasul. Karena menurut logika kita, kalau misalkan Rasul bohong, ya, sekali saja Rasul bohong, maka apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kejujuran Rasul itu juga bohong. Ya. Kalau Allah bohong, ya mustahil. Nanti kita akan bahas. Jadi sifat wajib yang pertama bagi Rasul adalah sifat as-sidqu. As-sidqu itu kalau kita sepadankan dengan bahasa Indonesia artinya jujur. Jujur dalam apa? Nah, di sini mu'alif dan syarih mendefinisikan yang disebut as-sidqu adalah mutabaqatu khabarihim lil waqi walau bihasbi i'tiqadihim. Jadi yang disebut as-sidqu adalah kesesuaian perkataan Rasul dengan faktanya. Ketika perkataan Rasul apapun itu, ketika faktanya sama maka disebut jujur. Kalau misalkan Rasul berkata tapi kemudian faktanya beda, maka Rasul bohong. Ya, kalau di kita jujur lah. Jujur itu kan apa yang dikatakan sama dengan faktanya. Yang disebut bohong berarti apa yang dikatakan tidak sesuai dengan faktanya. Ya. Nah, pertanyaannya kemudian, dalam hal apa Rasul ini wajib as-sidqu? Yaitu dalam menyampaikan risalah. Ya, dalam tablighur risalah. Jadi Rasul menyampaikan risalah itu sudah sesuai dengan fakta. Walau bihasbi i'tiqadihim. Meskipun fakta tersebut fakta yang bersifat keyakinan. Misal, Rasul misalkan mengatakan kepada umatnya, "Hei umatku, berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang telah menciptakan kalian semua." Misalkan begitu. Nah, kalimat karena Allah yang menciptakan kalian semua, ini sudah sesuai fakta. Meskipun faktanya bersifat keyakinan. Itu. Jadi jujur di sini ya, atau as-sidqu di sini, as-sidqu dalam konteks menyampaikan risalah kenabian atau risalah tauhid, risalah dari Allah, menyampaikan wahyu. Pasti benar, tidak mungkin bohong. Gitu. Nah, sedangkan kalau Nabi itu karakternya jujur, ya, gak pernah ngomong bohong. Misalkan Rasul bilang, saya sedang sholat atau saya sedang berdiri, saya sedang makan. Misalkan Rasul bilang gitu. Nah, itu tidak masuk dalam konteks ini. Kalau karakter jujur itu nanti masuknya pada pembahasan amanah, sifat amanah nanti, sifat yang kedua setelah ini. Karena jujur dalam berbicara atau karakter orang yang jujur itu masuk dalam etika, ya, masuk dalam pembahasan etika. Nah,
etika atau integritas seseorang ini masuk pada pembahasan sifat al-amanah. Jadi sekali lagi bahwa asidku, wajib bagi Rasul sifat asidku dalam konteks tabligur risalah, menyampaikan risalah kenabian, ya, risalah kerasulan. Gitu. Kalau urusan karakter Rasul itu jujur, nggak pernah ngomong bohong, ya itu urusan etika dan itu masuk pada ranah sifat amanah. Nanti akan dijelaskan kemudian. Nah, wajib bagi Rasul sifat asidku dan mustahil, sekaligus mustahil bagi Rasul sifat al-kizbu, bohong. Jadi mustahil menurut logika, ya, menurut logika kita mustahil seorang Rasul itu bohong menyampaikan risalah. Berbohong itu mustahil. Mustahilnya mustahil menurut akal. Bukan menurut syar'i, tapi menurut akal. Loh, kenapa demikian? Karena begini. Rasul itu kan utusan. Rasul adalah utusan yang diutus oleh Allah sebagai pengutus. Nah, apapun yang dibawa oleh seorang utusan itu harus apa adanya sebagaimana yang pengutus titipkan, kira-kira begitu. Ya. Logika kita tidak membenarkan kalau seorang utusan itu bohong, ya, dengan apa yang dia sampaikan, karena kalau seorang utusan itu bohong, maka pengutus juga bohong. Siapa pengutusnya? Ya Allah. Ya. Berani nggak kita bilang Allah itu bohong gara-gara ada anggapan bahwa Rasul itu bohong. Misalkan Rasul bilang Islam adalah agama yang hak, atau misalkan bilang Allah adalah pencipta seluruh alam. Kemudian Rasul bilang begitu, kita yakini bohong. Nah, itu berarti sama saja kita mengatakan bahwa yang ngutusnya juga bohong. Dan ini mustahil menurut logika. Gitu. Makanya mu'alif mengatakan, lau kadzabu lakana khobarullahu subhanahu wa ta'ala kadziban. Seandainya kalau Rasul berbohong, maka pasti berita atau firman Allah yang memberitakan bahwa Rasul itu benar, itu juga bohong. Ya, dan itu nggak mungkin. Loh, kok bisa begitu? Lah, karena gini argumennya. Karena Allah sudah menetapkan bahwa Rasul itu benar, Rasul itu jujur, karena sudah dikuatkan dengan mukjizat. Coba kita perhatikan, mukjizat itu kira-kira perbuatan siapa? Apa perbuatan Rasul atau perbuatan Allah? Nah, para ulama ahli kalam bersepakat bahwa mukjizat itu perbuatan Allah. Ya. Untuk apa tujuannya? Untuk membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasul. Jadi ketika para Rasul ini diberi mukjizat, misal Nabi Ibrahim yang tidak mempan dibakar api ketika dibakar oleh Namrud, atau misalkan jari jemari Rasulullah Nabi Muhammad mengeluarkan air. Ini kan sebetulnya bukan perbuatan para Rasul itu sendiri, melainkan perbuatan Allah. Untuk apa tujuannya? Untuk membenarkan apapun yang Rasul bawa. Kira-kira begini. Mukjizat itu posisinya sama dengan firman Allah, sodaqo abdi fi kulli ma yablughu anni. Jadi ketika Rasul ini ketika muncul mukjizat dari para Rasul,
itu posisinya sama seperti Allah bilang gini, sodako abdi fi kulli ma yablughu anni. Hambaku benar dalam apapun yang ia sampaikan. Buktinya ini, ada mukjizat. Jadi mukjizat itu adalah disebutnya khobar hukmi. Ya. Sebuah berita atau sebuah penetapan yang bersifat hukum bahwa hambaku ini, para rasul ini udah bener loh. Buktinya ini ada mukjizat. Karena mukjizat itu bukan perbuatan rasul, tapi perbuatanku, kata Allah. Ya. Mukjizat itu perbuatanku, kata Allah. Karena itu para ulama Ahlus Sunnah bersepakat bahwa mukjizat itu yunazzilu manzilata sodako abdi fi kulli ma yablughu anni. Ya. Mukjizat itu seolah-olah mengabarkan kepada kita hadirnya mukjizat dari para rasul itu seolah-olah menginformasikan bagi kita bahwa Allah berfirman, hambaku benar dalam apapun yang ia sampaikan. Nah, kalau memang demikian, berarti kalau Rasul bohong, berarti perkataan atau firman Allah sodako abdi fi kulli ma yablughu anni yang kemudian berbentuk mukjizat itu juga bohong dong. Ya. Berarti Allah juga bohong dong. Mungkin nggak Allah bohong? Nggak mungkin. Mustahil secara akal. Karena apa? Karena apapun yang difirmankan Allah itu ala wifki ilmihi. Apapun yang difirmankan Allah itu sesuai dengan ilmunya Allah menurut pandangan Ahlus Sunnah. Jadi apapun yang diberitakan, apapun yang diinformasikan dari Allah Jalla wa Azza itu ala wifki ilmihi, berdasarkan atau sesuai dengan apa yang ada di ilmunya Allah. Kalau apapun yang berdasarkan ilmu itu pasti benar. Gak mungkin bohong. Ya, gak mungkin bohong. Lah kan kita mau ngomong tapi berdasarkan ilmu kan pasti benar. Gak mungkin bohong. Kalau yang bohong itu ngomong berdasarkan hawa nafsu itu pasti bohong. Tapi kalau ngomong ya, ini dalam versi manusia biasa, kalau kita ngomong berdasarkan apa yang kita ketahui itu pasti benar toh? Pasti benar. Nggak bohong gitu. Yang bohong itu biasanya dari hawa nafsu kalau dalam versinya manusia. Gitu. Jadi runtutan argumennya kira-kira kalau disingkatkan begini. Wajib bagi Rasul sifat jujur dan mustahil bagi Rasul sifat bohong. Argumennya karena kalau Rasul bohong ya, dalam risalah kenabian, dalam menyampaikan risalah, maka apapun yang diberitakan oleh Allah tentang kebenaran Rasul itu juga bohong. Kalau Allah bohong, itu mustahil. Karena apa? Karena apapun yang diberitakan, yang difirmankan oleh Allah, itu ala wifqil ilmi, sesuai dengan apa yang ada dalam ilmu Allah. Apapun yang sesuai dengan ilmunya Allah, itu dipastikan benar. Jadi dalil logikanya begitu. Ya. Nah, pertanyaannya kemudian agak kesamping sedikit. Tadi kan ini sifat wajib bagi Rasul. Pertanyaannya, apakah para nabi dengan demikian tidak wajib disifati jujur? Apakah para nabi yang bukan Rasul ya, itu tidak wajib jujur, tidak wajib asidku?
ya kadang-kadang misalkan seorang nabi yang bukan rasul itu bisa berbohong. Oh, enggak gitu. Ya. Di sini dijelaskan bahwa kalau para rasul dia wajib disifati as-sidqu bikamali sidqi. Jadi kalau rasul, para rasul itu wajib bersifat as-sidqu, jujur sesempurnanya jujur. Nah, kalau para nabi mereka juga wajib disifati as-sidqu, hanya saja mutlakus sidqi. Jadi kejujuran yang mutlak. Ya pokoknya para nabi itu jujur. Tapi kalau para rasul itu sejujur-jujurnya. Kira-kira begitu. Jadi tidak para nabi juga pasti jujur dalam arti yang umum. Dalam arti yang mutlak. Para nabi jujur, para rasul juga punya kejujuran yang sempurna. Kira-kira begitu. Nah, itu sifat wajib yang pertama dan sekaligus sifat mustahil yang pertama.